nanti juga akan saya paparkan nama saya di bawah. Akan tapi saya perkenalkan terlebih dahulu karena ini adalah Anda semuanya, ini adalah siswa-siswa baru di sekolah SMK, maka saya perkenalkan dulu biar apa? Katanya tidak kenal maka tidak sayang, kayak gitu ya. Oke, sebelumnya silakan diisi di kolom komentar di channel YouTube ini, silakan diisi di kolom komentar ini sebagai absensi bahwa kalian mengikuti proses pembelajaran. Kali ini adalah saya guru mata pelajaran PPKN. Tahu ya PPKN apa? PPKN adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, mungkin di SD sudah pernah ada pelajaran ini, di SMP juga sudah pernah ada pelajaran PPKN. Sekarang ketemu lagi pelajaran yang sama, akan tetapi gurunya tidak sama, itu ya. Maka saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya ini Pak Rahmanu, gitu ya. Kalau manggil saya nanti ketemu Pak Rahmanu. Jangan sampai kata-kata, guru PPKN lah ini nanti menimbulkan persepsi yang kurang baik. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Nah, baik, setelah kalian tahu nama saya Rahmanu ya, nanti saya juga akan perkenalkan lagi. Maka hari ini sebagai pengikat pelajaran hari ini, kalian akan saya tunjukkan pelajaran atau bab yang akan kita pelajari di semester pertama ini atau semester ganjil ya. Ini nanti akan saya paparkan bahwa materinya bab 1 yang dipelajari itu apa, bab 2 apa, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Ya, kita doakan semoga Covid ini segera menyingkir ya dari Indonesia. Biar apa? Kita bisa saling ketemu setiap hari dalam pembelajaran. Baik, maka akan saya paparkan pelajaran ini ya. Ya. Oke, saya lanjutkan di materi kita ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya anak-anakku kelas 10 ya. Jadi kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 ya. Sebetulnya saya juga ingin ketemu dengan kalian ya, dengan tatap muka, tetapi karena ini adalah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ini saya paparkan dahulu materi-materi apa yang akan kita sampaikan pada pelajaran kita 1 semester ini ya. Jangan lupa untuk menyiapkan, silakan dulu alat tulisnya ya. Silakan untuk menyiapkan alat tulis. Nah, alat tulis disiapkan dulu. Nanti kita lanjutkan, karena apa? Kalian harus menulis ini. Kalau tidak ditulis maka tidak tahu ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Udah ya. Nah, sambil menulis di channel ya, silakan ditulis di kolom komentar sebagai absensi. Kalian tulis nama kalian dan kelas ya. Misalkan nama Suparman, kelas berapa ya. Jadi silakan ditulis namanya di kolom komentar sebagai absensi, biar saya juga akan mengenal ya sebagai absensi kalian. Nah, tuliskan namanya di kolom komentar sebagai absensi ya. Sudah ya, alat tulisnya sudah siapkan. Maka saya lanjutkan pada bab pertama ya. Bab pertama nanti yang akan kita pelajari adalah tentang hakikat bangsa dan negara. Dalam hakikat bangsa dan negara nanti kita bahas tentang pengertian dan
proses terbentuknya bangsa. Ya, mungkin kalian di SMP sudah pernah atau di koran-koran pernah ada ya. Bangsa Indonesia, bangsa Quraisy, bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Asia. Nah, ini tapi kita harus tahu bahwa pengertian bangsa itu apa. Ditulis ya, jangan lupa ditulis tentang pengertian bangsa. Lalu yang kedua yaitu tentang unsur-unsur terbentuknya bangsa. Jadi bangsa ini muncul tidak begitu saja, tetapi ada syarat-syarat terbentuknya bangsa itu ada. Ada unsur-unsurnya di sini. Nah, unsurnya apa saja? Nanti kita bahas. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan unsur terbentuknya bangsa. Sambil menulis ya, saya jelaskan. Lalu yang ketiga, faktor pembentuk bangsa menurut dasar identitasnya. Nah, faktor pembentukan bangsa menurut identitasnya. Kalian bisa mencari materi ini di internet atau di buku-buku lain yang relevan ya. Jadi tidak harus monoton, tapi bisa mencari materi-materi ini di internet ya. Sekarang kan sudah gampang ya, gampang sekali untuk mengakses materi ini. Lalu yang B adalah hakikat negara. Tadi bangsa ya, sekarang hakikat negara. Dalam hakikat negara nanti kita bahas tentang pengertian negara. Negara itu apa? Apakah sama negara dengan bangsa? Nah, maka kita nanti akan membedakan pengertian bangsa, pengertian negara. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata bangsa dan negara itu adalah tidak sama. Maka kita bahas satu persatu. Yang kedua tentang unsur-unsur terbentuknya negara atau unsur-unsur pembentuk negara itu apa saja. Apakah sama dengan unsur-unsur terbentuknya bangsa? Nah, nanti akan kita ketahui setelah kita mengikuti pembelajaran. Setelah unsur-unsur terbentuknya negara, ada tujuan negara. Jadi negara itu berdiri itu memiliki tujuan. Saya ambil contoh Indonesia. Indonesia itu berdiri karena apa? Karena ada tujuan. Tujuan bangsa Indonesia, tujuan negara Indonesia ini termuat di dalam apa? Pembukaan. Silakan sambil menulis ya. Lalu ciri-ciri negara. Ada ciri-ciri negara nanti akan kita bahas. Saya selanjutnya di bab 2. Di bab 2 ini yang kita pelajari nanti adalah fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Silakan sambil mencatat ya. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia itu punya Pancasila, hebat. Kemarin ada rame-rame tentang ideologi bangsa Indonesia. Makanya banyak yang protes. Kalau Pancasila itu mau diganti, misalkan banyak yang protes. Karena Pancasila itu adalah merupakan dasar negara Indonesia yang insya Allah tidak mungkin bisa diganti. Di dalam fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yang kita pelajari pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai apa saja? Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, sumber dari segala sumber hukum,
Lalu sebagai ideologi nasional. Ya. Ini kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nanti juga akan kita bahas semacam itu. Lalu yang B adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sejauh mana Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan merupakan pedoman di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia, maka nanti akan kita kupas. Saya sambil menulis ya, jangan lupa sambil menulis. Lalu C adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai-nilainya apa? Saya yakin kalian semua sudah hafal ya. Coba silakan ditulis di komentar, kolom komentar ya. Pancasila, sebutkan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Ayo, saya kasih waktu. Nah, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 dan 5. Ada 5 sila ya. Silakan ditulis di kolom komentar. Silakan, saya tunggu. Nah, ayo, silakan ditulis di kolom komentar 5 sila Pancasila itu. Ya, silakan ditulis. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu. Dan apa saja nilai-nilai Pancasila? Saya yakin kamu di TK sudah pernah ada, di SD ada, di SMP juga sudah ada ya. Yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai-nilai dasar negara kita. Lalu yang D, kita diharuskan, karena kita sebagai bangsa Indonesia diharuskan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tadi ada 4 itu peran dalam kehidupan bangsa dan negara Pancasila: kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, lalu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang bab ketiga ya. Nah, ini jangan lupa subscribe biar informasi-informasi bisa kita peroleh ya dari channel saya. Bab 3 yang kita pelajari adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Jadi karena merupakan dasar negara, maka selain tadi sebagai kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila juga sebagai praktek penyelenggaraan negara. Dan negara kita itu harus berpedoman kepada Pancasila, nggak boleh ngawur gitu ya. Nah, maka nanti akan kita pelajari, yaitu adanya sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.
Dalam sistem pembagian kekuasaan nanti akan kita bahas tentang arti kekuasaan negara itu. Kekuasaan negara itu adalah kedaulatan negara. Lalu sistem pemerintahan negara. Lalu konsep pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah kedaulatan. Jadi negara itu harus memiliki kekuasaan gitu ya. Lalu yang B adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan juga lembaga pemerintahan non kementerian nanti juga akan kita bahas. Kita harus mengetahui tentang kementerian itu, tentang kedudukan, tugas, dan fungsinya kementerian itu apa. Ya, barusan kemarin ada informasi bahwa ini mau ada perampingan departemennya. Departemen itu mau dirampingkan kembali. Ya, kita tunggu ada hasilnya ya. Lalu yang C adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai apa saja? Ada nilai subjektif, ada nilai objektif. Ya. Selain itu, nanti diaktualisasi. Ya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara itu diaktualisasi. Ya. Ya. Jadi diaktualisasikan di dalam penyelenggaraan pemerintah. Itu tadi bab 1 sampai bab 3. Lalu yang kita pelajari ada berapa bab? Nanti untuk semester pertama ini adalah 5 bab. Ya, 5 bab. Nanti juga akan saya teruskan kembali. Jadi ada 5 bab. Ya, 5 bab. Tadi sudah kita pelajari tentang bab 1 apa saja, bab 2. Kalian nanti bisa mencari informasi mata pelajaran tersebut atau materinya di internet. Udah ketik aja, misalkan kamu mencari tentang nilai-nilai Pancasila, ketik aja nilai-nilai Pancasila, nanti akan muncul. Silakan nanti dipelajari. Karena apa? Belajar itu tidak harus ada gurunya gitu ya. Bisa kamu belajar lewat siapa saja, bisa lewat alam, lewat internet, lewat teman, lewat orang lain, dan lewat semuanya. Pembelajaran itu banyak sekali caranya. Jadi tidak harus ketemu gurunya setiap hari, tidak. Apalagi sekarang ini pemerintah kita dilanda COVID ya, ada wabah penyakit yang sangat berbahaya. Kita harus membiasakan diri semacam ini. Sampai kapan Pak COVID ini berlalu? Allahu a'lam, saya nggak tahu gitu ya. Makanya sekarang ini apa yang bisa kita perbuat? Memanfaatkan sekarang ini teknologi yang sudah canggih. Nah, baik, nanti akan saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Tadi sudah materi ke-3. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tadi bab 3 tentang nilai-nilai Pancasila, sekarang bab 4. Oke, siapkan alat tulisnya lagi ya. Sekarang bab 4. Bab 4 apa saja yang akan kita pelajari? Nah, yaitu adanya ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang pertama akan kita pelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti pengertian wilayah itu apa, batas wilayah apa, kekuasaan negara itu apa.
Coba kalian sebutkan, wilayah itu ada berapa? Saya tunggu ya di kolom komentar ya. Silakan di kolom komentar kamu sebutkan tentang wilayah negara itu ada berapa dan sebutkan di kolom komentar ya. Apa saja? Wilayah yang pertama adalah wilayah darat. Yang kedua wilayah laut. Wilayah udara. Dan yang terakhir adalah wilayah ekstra teritorial. Nanti akan kita bahas untuk pengertian-pengertian wilayah tersebut. Yang B adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Di dalam kedudukan warga negara nanti akan kita bahas tentang pengertian penduduk itu apa, pengertian warga negara itu apa, sama enggak penduduk dengan warga negara. Nah, nanti akan kita bahas kedudukannya, kalau warga negara itu bagaimana, lalu penduduk itu bagaimana, nanti akan kita bahas. Lalu yang C adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Di Indonesia itu luar biasa ya, beragama diperbolehkan, bahkan sekarang agama tambah lagi di Indonesia yang diakui di negara kita. Bagaimana kita mengetahui agama yang diakui? Yaitu dengan cara melihat di Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar, negara yang diakui agama di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, lalu Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, yang terakhir kemarin baru disahkan adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang D adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem pertahanannya nanti bagaimana? Jadi termasuk kita itu wajib bela negara ya. Di bela negara itu sangat diwajibkan. Mempertahankan keamanan juga wajib bagi bangsa Indonesia, bagi warga negara Indonesia wajib. Nah, ini bab yang keempat. Nanti kalau masih ada waktu maka akan kita pelajari juga di bab yang kelima. Nah, bab 5 ini adalah yang pertama tentang sistem politik Indonesia. Sistem politik di Indonesia. Nah, sistem politik Indonesia itu yang kita pelajari nanti tentang hakikat sistem politik, lalu sistem politik di Indonesia itu sendiri. Kamu bisa mencari referensi pembelajaran ini di internet. Udah ketik aja tentang sistem politik di Indonesia nanti muncul. Nanti silakan dipelajari. Banyak jalan ya, banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk pembelajaran. Lalu yang kedua adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik. Nanti suprastruktur itu apa? Kita pelajari. Lalu infrastruktur itu juga apa? Ini sangat penting sekali bagi warga negara Indonesia. Semua harus tahu kita adalah wajib mengikuti politik ya. Jadi wajib bagi bangsa Indonesia itu, warga negara itu wajib ikut. Lalu yang terakhir adalah belum terakhir ya, pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia. Pengambilan keputusan. Bagaimana cara mengambil keputusan?
yaitu ada melalui musyawarah. Selain musyawarah ada, kalau musyawarah itu ada musyawarah untuk mufakat ya, berarti semua permasalahan itu dimusyawarahkan. Selain itu juga ada apa? Biasanya dilakukan secara voting ya. Dari mana suara yang terbanyak. Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, ini saya kenalkan. Ini identitas saya. Nanti kalian bisa masuk di Instagram saya ya. Silahkan masuk ke Instagram saya untuk memperkenalkan diri. Ini Instagram saya di Rahmanu Yes. Saya juga punya Facebook ya. Ini Facebook saya, yaitu Rahmanu Ali Juwono. Nanti bisa kalian setiap tugas bisa memasukkan itu, mengikutkan saya ya. Ini kita menggunakan fasilitas medsos, media sosial. Oke, ini tadi sudah banyak sekali paparan-paparan ya, yang sudah saya sampaikan pada kalian. Semoga nanti ya kalian bisa mencari informasi-informasi dari paparan-paparan saya tadi ya. Jangan lupa komentar dan subscribe-nya ya, untuk mendapatkan informasi-informasi dari saya. Jadi silakan berkomentar. Kalau tidak komentar, saya tidak kenal dengan kalian. Bagaimana saya bisa mengenal? Nanti kamu bisa di Facebook saya tadi ya, di Facebook saya kamu kenali. Nah, lalu di Instagram saya juga bisa. Silakan nanti setiap kali tugas dimasukkan di Facebook ya, lalu diikutkan saya. Nanti biar tahu ya. Begitu aja pembelajaran hari ini. Semoga kalian ada tetap sehat. Nanti kita bisa ketemu ya, di pembelajaran berikutnya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.